saya Intan Permatasari dan saya Yopi Anissa. Sekarang kita lagi ada di salah satu tempat wisata di Kota Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. penasaran gak sih ada apa aja di sini? Yuk kita lihat. Yuk. Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah museum di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan pada abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Kota Palembang. Lokasi museum ini awalnya adalah lokasi Kuta Lama Istana Tua Sultan Mahmud Badarudin I. Penguasa Kesultanan Palembang. Setelah penghapusan Kesultanan Palembang, Istana Kuta Lama dihancurkan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tanggal 7 Oktober 1823. Penghapusan kesultanan adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah kolonial Inggris terhadap Kesultanan Palembang akibat pembantaian yang terjadi di penginapan Belanda Sungai Alur. Meskipun ini mungkin telah menjadi gerakan politik untuk menghapus kedaulatan kesultanan atas kota tersebut. Segera setelah pembongkaran Kuta Lama, pada tahun 1823, sebuah gedung baru dibangun di atas reruntuhannya. Bangunan pertama selesai pada tahun 1824 dan diberi nama Gedung Siput. Belakangan, sebuah bangunan kembali dibangun dalam gedung yang saat ini berdiri di situs tersebut. Bangunan baru adalah bangunan batu 2 lantai yang dibangun dengan gaya yang memadukan gaya Eropa dengan arsitektur tropis Hindia, berfokus pada gaya rumah bari tradisional yang ditemukan di Palembang. Pada tahun 1825, gedung itu digunakan sebagai kantor untuk residen kolonial. Pada tahun 1920-an, bangunan tersebut direnovasi dengan penambahan lebih banyak kaca. Selama Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung tersebut menjadi markas besar Tentara Nasional Indonesia bernama Kodam II Sriwijaya untuk waktu yang singkat. Kemudian diserahkan kepada pemerintahan Kota Palembang sebelum akhirnya diubah menjadi museum pada tahun 1984. Pengambilan benda-benda untuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II dimulai pada tahun 1984 ketika rumah bari, sebuah rumah limas yang otentik, diangkut ke lokasi baru di Museum Balaputra Deva. Beberapa koleksi yang sebelumnya disimpan di rumah bari dipindahkan ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II, museum ini dibuka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk tiket masuknya, dikenakan harga Rp1.000 untuk anak-anak dan pelajar, Rp2.000 untuk mahasiswa, Rp5.000 untuk umum, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Peninggalan penting sejarah yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sesuai dengan namanya, museum ini lebih banyak menampilkan benda-benda peninggalan Kesultanan Palembang. Di dalam museum ini terdapat berbagai jenis koleksi dari arkeologi, etnografi, biologi, seni, dan terutama koleksi mata uang hingga berbagai macam prasasti. Berikut beberapa peninggalan yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. 1. Arca Awalokiteswara. Arca Awalokiteswara adalah arca perwujudan dari Bodhisattva yang merupakan perwujudan sifat welas asih dari semua Buddha. Arca ini ditemukan di halaman belakang rumah Bapak Baharudin Icoh, Jalan Pandawa di kawasan Lemabang, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Saat ditemukan, tangan kanannya patah terkena cangkul, kemudian diletakkan kembali menggunakan semen. Kelihatannya arca ini belum selesai dibuat karena belum memakai perhiasan. Meskipun demikian, pada bagian mahkotanya terdapat arca Amitabha. Dengan adanya arca Amitabha tersebut dapat disimpulkan bahwa arca ini Awalokiteswara. 2. Prasasti Bombaru. Prasasti yang berupa replika ini ditulis dalam huruf Palawa. Tidak terdapat angka tahun pada prasasti ini, tapi berdasarkan paleografi diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi orang yang berniat jahat dan mengkhianati kedatuan Sriwijaya. 3. Meriam, lela, dan peluru. Lela jenis meriam Melayu yang memiliki lubang peluru yang lebih besar. Meriam lela dipercaya menjadi salah satu alat senjata di zaman Kerajaan Sriwijaya. 4. Koin mata uang zaman Kerajaan Sriwijaya.
Terdapat beberapa macam koin yang diyakini sebagai alat tukar di zaman Kerajaan Sriwijaya. Bentuknya yang beragam dari besar hingga kecil dan memiliki lubang kecil di tengah koin tersebut. Namun belum diketahui nominal dari koin tersebut. Koin tersebut merupakan hasil hibah yang disimpan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. 5. Koleksi tekstil. Sangat beragam, mulai dari songket, baju adat Palembang hingga baju acara khusus adat Palembang lainnya diperlihatkan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. 6. Alat makan zaman Kerajaan Sriwijaya, mulai dari gelas, botol, piring, serta kendi Raja Sriwijaya untuk menikmati minum arak diperlihatkan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi itulah tadi sedikit informasi mengenai Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jika teman-teman penasaran dengan museum ini, teman-teman bisa langsung datang ke museumnya ya. Saya Siti Nur Fatimah dan rekan saya, ini kalau Fatihah Pratita, kami pamit undur diri. Bye-bye!